Untuk TikTok saya juga akan inikan sedikit ya. Ini punten kita nggak masukin akun. Saya akan memberikan contoh bahwa tanpa kita harus masukin akun juga video-video yang memang sudah dianggap viral itu akan keluar kan. Nah ini filtrasi yang memang Akang Teteh juga harus lakukan, dalam artian tadi saya menyampaikan di sini sudah ada beberapa tipe-tipe. Ini kan kalau semua nih video-video semua ini kalau menyanyi menari gitu, nanti kita akan ini terus komedi, ini ada komedi terus olahraga. Nah di sini kan tidak ada bahasan dakwah ya ya gitu. Biasanya gimana sih caranya agar Akang Teteh itu bisa masuk ke ranah-ranah mereka gitu, dalam artian videonya gimana biar video dakwah ini tuh masuk. Nah biasanya yang bisa dimasukkan itu kita di kehidupan sehari-hari Pak. Nah di sini, nah ini kan ada nih salah satunya hal-hal seperti ini. Nah tapi ini pun kebanyakan tidak relate Pak. Ini kan tuh banyak video-video kayak anak SMA apa gitu ya. Nah dorongnya dengan apa Pak? Nah di sini ada sebetulnya simpelnya kalau di sosial media Bapak itu teman-teman sekalian itu masuk ke circle yang memang kubangannya sudah banyak Pak. Jadi usahakan kalau buat konten dan memang pengen FYP atau pengen viral gitu. Nah ini ikutin aja yang memang sudah viral. Ini kan 66,5 M nih Pak. Nah ininya diikutin tapi videonya dibanyakin. Nah ini kan contoh ya Pak ya. Ini karena paling banyak nih masang keramik gitu, Pak. Nah ini kan videonya udah banyak ya kayak gini. Nah ininya bisa jadi kita samain Pak. Nah untuk hashtag ini kan disebutnya description karena apa teman-teman yang melihat itu mungkin tidak sadar bahwa ini itu mereka jadikan algoritma atau menjadikan metode bahwa TikTok itu bisa mencari videonya dari mana saja. Nah ini yang harus Bapak Ibu sampaikan, kenapa sih sekarang kalau video itu udah bagus-bagus misalkan ini kayak gini terus toh ini udah ada suaranya kan, udah ada suaranya tapi kok masih ada tulisan kayak gini granit ukuran 6 kali 6 60 kali 60 terus di sini juga ada tulisannya ya. Kadang-kala rata-rata ada bahasanya tuh ada translate atau subtitle lah. Nah itu tuh ternyata yang memang harus teman-teman atau rekan-rekan lakukan dan memang harus ditempel. Itu menjadi salah satu poin untuk menambah pembacaan algoritma di sosial media. Jadi di saat video-video Bapak Ibu di sini dibuat, ini itu sekarang sudah dianggap seperti tadi karena AI-nya dia bisa baca. AI-nya dia tuh nggak cuma baca masalah ini Pak, bukan masalah description-nya aja, tapi dia juga baca masalah tulisan dan gambar-gambar yang ada di video. Jadi walaupun ini kalau logikanya kan gimana caranya ya si komputer itu bisa baca tulisan-tulisan yang dia tuh udah jelas gerak-gerak dan apa nggak bisa di copy paste kan, ini nggak bisa di copy paste Pak ya, nggak bisa di copy paste. Yang bisa di copy paste itu kan deskripsi ini ya. Nah kalau deskripsi ini hanya kalau bahasa di dokumen itu deskripsi ini tuh hanya sebagai judulnya saja gitu. Nah tapi isi dan semua description cerita atau disebutnya apa ya, kalau Bapak Ibu baca apa novel mah kan ada di belakangnya itu sinopsis ya Pak. Nah kurang lebihnya sinopsisnya ini gitu. Nah isi dari dalam bukunya ini kan yang video ini
Nah video ini sudah bisa dibaca oleh si AI itu. Jadi usahakan kalau membuat video atau membuat konten, walaupun sudah dijelaskan dengan bahasa, biasanya kan dakwah sudah ngobrol itu Pak, usahakan deskripsinya tetap dicantumkan gitu. Dan sekarang metodenya sudah sangat-sangat gampang. Capcut sudah bisa subtitle otomatis gitu pakai Capcut. TikTok pun sudah bisa menggunakan subtitle otomatis. Nah tinggal kitanya aja yang, karena punten ya Pak, takutnya kita salah ngobrol, diganti aja titelnya gitu. Misalkan nyebutin apa ya, nyebutin hal-hal yang memang takutnya jadi melesetnya jauh gitu Pak ya, misalkan kopiah jadi kopiah gitu ya. Nah itu bisa dirubah di TikTok ataupun di Capcutnya itu sendiri. Kopiah dengan beda halnya dengan Instagram. Kalau Instagram kan dia kita tidak bisa edit. Kalau TikTok dengan Capcut itu di saat subtitlenya diklik otomatis, kita itu bisa secara otomatis secara ini manual ganti edit sendiri gitu. Takutnya biar karena ini ranahnya ke dakwah ya, biar tidak jadi salah arti. Kalaupun ucapannya salah, tapi minimal teksnya betul gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan tuh nanti dibetulkan oleh teks gitu. Nah teknik seperti itu yang memang rekan-rekan harus pahami dan harus dilakukan gitu. Jadi untuk kemampuan membuat kontennya itu ya lakukan aja semaksimal mungkin gitu. Bikin konten setiap hari, saya juga menggunakan handphone ya Pak, cuma pakai ibarat kata pakai tatakan buku gitu. Ngobrol aja setiap hari, lakukan sama aja seperti berdakwah seperti biasa. Minimal mah di-record aja dulu, nanti dilihat gitu Pak. Di-record dulu, dilihat, jangan sampai Bapak Ibu teh nanti pas mau dakwah gitu. Nah kalau bisa lagi dakwah dilakukan, lagi di rumah juga dilakukan. Minimal dikumpul dulu aja kontennya. Nah nanti untuk kedepannya terkait posting dan lain sebagainya kan itu bisa dilakukan nanti, minimal sudah ada kontennya dulu, atau dilakukan secara langsung juga kan bisa. Tapi ini untuk tadi menambah kepedean, minimal di record aja dulu, dikumpulkan di handphone. Nah baru nanti secara postingnya bisa bertahap. Kan takutnya ada saya ada ketakutan dan lain sebagainya, nanti bisa digeser ke ahlinya gitu Pak, atau ke rekannya, misalkan udah editnya sama kita aja, misalkan sama rekannya atau sama santrinya gitu Pak. Nah itu bisa dilakukan. Nah ini untuk terkait metode posting ya Pak ya. Kalau metode posting, usahakan posting itu selalu ada tulisan, selalu ada subtitle, atau selalu ada selalu ada hashtag. Nah kalau hashtag di deskripsi ya Pak ya. Nah hashtag ini nih yang ada tanda pagar. Hashtag itu silahkan itu mengikutin aja yang udah FYP, nggak apa-apa untuk awalan. Tapi untuk video nih terutama Pak, ini harus dilakukan. Nah hal-hal seperti ini kayak granit ukuran 60x60, ini kan kayak nggak jelas, tapi sebenarnya itu menjelaskan karena ini kan nggak kelihatan ukurannya berapa ke berapa. Nah sisanya baru yang tadi, ini kan ada audio, sudah ada audionya, sudah ada ngobrolnya. Nah ini nih, lalu efek kasihan. Nah itu maksudnya untuk penjelasan itunya juga harus dilakukan. Nah itu aplikasinya bisa menggunakan dari TikToknya sendiri atau dari Capcut gitu, dari TikToknya sendiri. Gini, kelihatannya ya Pak kira-kira kalau pakai ini.